Suara Hugan perlahan menghilang dari lembah gunung. Namun, tidak ada sedikit pun gerakan dari kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Meskipun ia melihat tidak ada jawaban atas perkataannya, Hugan juga tidak berbicara lagi. Dia mempertahankan postur tubuhnya dengan menangkupkan kedua tangannya saat dia menunggu dengan tenang. Di belakang Hugan, Xiao Yan, dan yang lainnya saling berhadapan setelah melihat adegan ini. Bahkan Hu Jia, yang memiliki karakter durhaka, juga dengan bijak tutup mulut. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tahu bahwa dengan status Hugan di Akademi Luar Akademi Jianan, hampir tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, dia sekarang sopan di depan dua sosok manusia berjubah abu-abu ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya dua sosok manusia berjubah abu-abu yang menjaga aula koleksi buku ini. Dia mungkin melanggar hukum, tapi dia bukan orang bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia provokasi dan siapa yang tidak bisa. Dalam kesunyian, jari di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba mengusap cincin kuno yang gelap dan hitam itu dengan lembut. Alisnya yang terkulai tidak bisa membantu, tetapi menyatu. Ini karena dia telah menemukan bahwa sejak dua orang misterius berjubah abu-abu muncul lebih awal, benang yang mewakili hubungan antara Yao Lao dan dirinya sendiri benar-benar telah menghilang. Situasi seperti ini adalah yang pertama sejak dia berhubungan dengan Yao Lao. Hubungan semacam ini terjadi di antara kedua belah pihak. Namun, Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk memutuskan koneksi. Dalam kasus itu, jelas bahwa Yao Lao lah yang mengambil inisiatif untuk memotongnya. Yao Lao tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia melihat kedua orang berjubah abu-abu di paviliun saat dia menghembuskan napas dengan tenang di dalam hatinya. Dengan bisa menyebabkan Yao Lao menjadi cukup takut untuk memutuskan semua koneksi, kedua orang ini memang menakutkan. Ini layak menjadi Akademi Jianan, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Suasana tenang di lembah pegunungan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum jubah dua sosok manusia berjubah abu-abu yang duduk bersila di pintu masuk utama aula bergerak sedikit. Segera, dua pasang mata yang tenang, tua, seperti mata, mirip dengan seorang beku tua, sedikit terangkat. Mereka dengan acuh tak acuh menyapu Hugan dan yang lainnya satu persatu sebelum akhirnya dan tiba-tiba berhenti di tubuh Xiao Yan. Jubah abu-abu mereka sedikit bergetar dan ada seruan serak lembut yang dipancarkan dengan tenang, api surgawi. Suara lembut itu perlahan bergema melalui lembah pegunungan yang tenang, dan juga dengan jelas memasuki telinga Xiao Yan dan yang lainnya. Bolehkah saya tahu siapa nama teman muda ini? Tatapan salah satu pria berjubah abu-abu tetap tertuju pada Xiao Yan. Ada perubahan yang terakumulasi dengan waktu yang merembes keluar dari dalam suaranya yang serak. Mendengar bahwa orang berjubah abu-abu benar-benar menyingkirkan Hugan dan menanyai Xiao Yan sebagai gantinya, semua orang di lembah itu terkejut. Segera, mereka menoleh dan menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Dari sikap hormat yang digunakan Hugan untuk memperlakukan dua pria berjubah abu-abu itu, jelas bahwa kedua orang ini memiliki posisi yang luar biasa di dalam akademi. Namun, Xiao Yan mampu membuat mereka berdua sedikit tertarik padanya. Perlakuan semacam ini menyebabkan Hu Jia dan yang lainnya diam-diam iri. Xiao Yan juga terkejut dengan pertanyaan orang berjubah abu-abu itu. Dia segera dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia berbicara dengan hormat. Anak kecil ini, Xiao Yan, menyapa kedua sesepuh. Apinya cenderung ke arah warna kehijauan. Nyala api, itu seperti teratai dan gunung berapi. Jika diriku yang dulu tidak salah, api surgawi yang dikendalikan teman muda itu seharusnya adalah api inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19 di peringkat api surgawi. Suara tua itu bergema di samping telinga Xiao Yan, menyebabkan hatinya yang tenang tiba-tiba menegang. Ada ketakutan tambahan di matanya saat dia melihat dua orang berjubah abu-abu itu.
Orang misterius berjubah abu-abu ini adalah orang pertama yang berhasil melihat melalui detail yang tepat dari apinya bahkan sebelum dia menunjukkan api inti teratai hijau. Orang ini benar-benar menakutkan. Tenggorokan Xiaoyan sedikit berguling saat dia mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke Sun Er dan orang lain di sekitarnya sebelum dia menyadari bahwa mereka seolah-olah tidak mendengar kata-kata yang diucapkan orang berjubah abu-abu tadi. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Hatinya langsung mengerti dan tiba-tiba, ini sepertinya tipuan dari dua orang misterius berjubah abu-abu. Mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu, sungguh sangat berbakat. Orang berjubah abu-abu di sisi kiri dengan lembut mendesah. Ada kekaguman dalam suaranya. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hu Gan dan berkata dengan suara serak, 5 besar kali ini jauh lebih baik dari 5 sebelumnya. Hu Gan menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum ketika dia berkata, karena itu masalahnya, bisakah saya meminta kedua sesepuh untuk membuka kunci luar angkasa? Kunci luar angkasa. Nama asing itu menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menjadi kosong. Xiaoyan GG, lihat tempat di depan wakil kepala sekolah Hu Gan. Suara lembut Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Awalnya, masih ada keraguan di wajahnya. Sesaat kemudian, keraguan itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Mata Xiaoyan menatap tajam ke tempat sekitar setengah meter di depan Hu Gan. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa jika dia mengamati ruang di sana dengan cermat, seseorang akan benar-benar dapat menemukan lipatan yang sangat dangkal. Lipatan ini tersembunyi di udara dan sangat sulit ditemukan. Tatapan Xiaoyan mengikuti gerakan lipatan yang muncul dan menghilang sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa lipatan ruang ini hampir menjadi sesuatu seperti dinding yang melindungi seluruh aula koleksi buku di belakangnya. Ini adalah kunci luar angkasa. Simpul cermin yang sangat kuat yang hanya dapat dimiliki oleh Dozun yang kuat. Kunci luar angkasa ini ditinggalkan oleh pendahulu akademi beberapa ratus tahun yang lalu. Jika kita tidak memiliki dua sesepuh di dalam untuk menggunakan metode khusus untuk membukanya, bahkan Dozong yang kuat tidak akan bisa menerobos masuk. Hu Gan, yang berada di depan, tampaknya memahami dengan jelas kehilangan yang dirasakan Xiaoyan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan menjelaskan. Xiaoyan dan yang lainnya menganggukkan kepala karena pemahaman yang tiba-tiba. Namun, hati mereka sedikit terkejut. Simpul cermin yang bahkan Dozong yang kuat tidak bisa dipatahkan. Ini terlalu menakutkan. Kedua orang berjubah abu-abu di luar paviliun perlahan-lahan mengulurkan tangan mereka yang keriput dari dalam lengan baju mereka. Segera, mereka mulai menggunakan jari dan telapak tangan mereka untuk perlahan-lahan membentuk segel tangan. Saat segel dibentuk oleh tangan mereka, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dua riak yang sangat kuat dan tak berbentuk yang dipancarkan dari telapak tangan mereka, seperti gelombang. Riak tak berbentuk berangsur-angsur menghilang dan akhirnya bersentuhan dengan lipatan itu di luar angkasa. Ketika keduanya bersentuhan, ruang di depan Xiaoyan dan yang lainnya segera menjadi seperti cermin yang tampaknya dibentuk oleh air saat lingkaran riak berulang kali muncul. Sesaat kemudian, riak itu berhenti dan sesuatu seperti pintu perlahan-lahan ditarik terbuka oleh tangan besar yang tak berbentuk. Ayo pergi. Hu Gan melambaikan tangannya saat melihat pintu masuk ke ruang ini. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan masuk. Di belakangnya, Xiaoyan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka dengan hati-hati berjalan ke dalam kusen pintu yang tak berbentuk ini. Setelah mengambil satu langkah melalui pintu tak berbentuk, Xiaoyan menyadari bahwa pemandangan di depannya menjadi jauh lebih cerah. Matanya, yang biasa dia lihat ke paviliun juga menjadi sedikit lebih jelas. Mereka benar-benar telah memasuki ruang terkunci ini. Kami telah merepotkan kedua sesepuh. Hu Gan tersenyum dan berkata kepada dua orang berjubah abu-abu yang duduk bersila di luar aula. Itu hanyalah tugas kita.
Dua sosok manusia misterius yang dibungkus jubah abu-abu bahkan tidak menggerakkan tubuh mereka saat suara serak pelan terdengar. Kalian semua bisa masuk ke aula koleksi buku sekarang. Ingat, apapun yang ingin Anda peroleh, Anda tidak dapat memaksa dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Itu karena ada lapisan energi yang ditambahkan ke semua yang ada di sini. Jika tangan Anda mampu menembus lapisan energi tanpa hambatan apapun, Anda dapat mengambil benda di dalamnya. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak yang dapat Anda ambil, Anda hanya dapat membawa salah satunya dari aula koleksi buku. Jangan serakah. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya, seperti jika Anda mencoba mengambil air dengan keranjang bambu. Jika Anda tidak dapat melewati lapisan energi, maka Anda harus menyerah. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat menghancurkannya. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang memasuki aula koleksi buku setiap tahun yang akhirnya kembali dengan tangan kosong. Karena itu, serahkan segalanya pada takdir. Jangan mencoba untuk mengambil paksa hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Hu Gan menunjuk ke aula koleksi buku dengan jarinya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk saat mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum akhirnya dan perlahan mengangkat kaki mereka dan berjalan menuju aula koleksi buku. Hanya suara langkah kaki yang terdengar di lembah pegunungan yang sunyi. Xiao Yan dan Sun Er berjalan di belakang kelompok. Beberapa dari mereka melewati petak rumput di depan paviliun. Mereka akhirnya melangkah ke tangga bebatuan hijau, yang telah rusak oleh waktu hingga penuh dengan lubang. Ada lapisan hijau yang menutupi tangga batu. Ketika seseorang menginjaknya, orang akan merasa agak licin. Namun, untungnya itu tidak menimbulkan banyak halangan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka mengikuti tangga batu hijau dan berjalan beberapa saat sebelum tiba di depan aula koleksi buku. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat papan nama horizontal kuno, perasaan sepi menyebar darinya, melekat di hati semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Batuk serak tiba-tiba terdengar, membangunkan mereka berlima dari keadaan linglung. Mereka berlima kosong sebelum mereka buru-buru dan segera mengalihkan pandangan mereka dari papan nama horizontal. Papan nama horizontal yang aneh. Ini sebenarnya memiliki kekuatan iblis untuk menarik pikiran orang. Mengapa setiap bagian dari aula koleksi buku dipenuhi dengan aura misterius ini? Xiao Yan menunduk dan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Masuklah. Pintu hanya akan terbuka selama 1 jam. Setelah 1 jam, Anda harus keluar terlepas dari apakah Anda telah memperoleh sesuatu atau tidak. Lengan baju orang berjubah abu-abu di sebelah kiri mereka. Berlima tertiup angin sampai berkibar. Pintu utama yang tertutup rapat segera mengeluarkan suara berderit saat dibuka perlahan, menampakkan terowongan gelap di belakang. Saat pintu utama dibuka, aura kuno dan suram menerkam ke arah mereka. Itu menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru memperketat pertahanan pikiran mereka, tidak berani memikirkan hal lain sedikit pun. Hu Jia, yang memimpin mereka menghirup udara dalam-dalam dan berinisiatif untuk masuk ke aula koleksi buku. Di belakangnya, Bai San dan Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari dekat. Ayo pergi, Xiao Yan GG. Sun Er menarik tangan Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum sambil menatap Hu Jia dan dua lainnya, yang telah menghilang di terowongan hitam. Iya, hati-hati. Xiao Yan mengangguk. Sudut matanya melewati dua sosok misterius manusia berjubah abu-abu di sampingnya. Dia segera menarik Sun Er dan berjalan ke aula koleksi buku. Akhirnya, mereka menghilang diam-diam karena langkah kaki lembut mereka. Setelah mereka berlima memasuki aula koleksi buku, pintu utama, yang terbuka, mulai berderit saat ditutup perlahan. Akhirnya mereka ditutup rapat. Saat dia sekali lagi melihat pintu utama yang tertutup rapat, Hu Gan mendesah lembut dan berkata sambil tersenyum, semoga teman-teman kecil ini dapat menemukan hal-hal yang mereka sukai.
Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk bisa memasuki aula koleksi buku di Akademi Jianan. Mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Ketika dia mendengar suara pintu utama di belakangnya ditutup rapat, langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Segera, dia sekali lagi menarik Sun Er saat mereka berjalan ke depan. Setelah 5 menit, cahaya kuning pucat dipancarkan dari tempat yang tidak terlalu jauh di depan mereka. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat tanpa disadari. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melewati terowongan hitam yang gelap, dan cahaya terang menyambar ke arah mereka, menyebabkan mereka memalingkan muka. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan dan Sun Er adalah ruangan yang sangat luas dan besar. Di dinding di sekitar ruangan, ada hampir 10 penghalang energi. Pada saat ini, penghalang energi ini perlahan-lahan terlepas dan menarik kembali pancaran cahaya, menyinari seluruh ruangan hingga seperti siang hari. Hu Jia dan 2 lainnya sudah tiba di kamar. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, mereka bertiga berbalik untuk melihat sekilas. Hu Jia mengambil 1 langkah ke depan saat melihat mereka berdua dan dengan tersenyum berkata, "Sun Er, kita bisa berkumpul bersama setelah kita memasuki akademi dalam di masa depan." Meskipun saya belum pernah memasuki akademi dalam, saya mendengar dari kakek saya bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kondisi pelatihan terbaik, seseorang harus melihat tinju siapa yang lebih keras. Oleh karena itu, jika kita, siswa baru yang baru saja masuk ini, harus berpisah, kita pasti tidak akan dapat menghindari penindasan dan perundungan. Tatapan Hu Jia hanya menyapu Xiao Yan sekali sebelum dia melompat ke arahnya. Jelas, dia masih menyimpan beberapa dendam di dalam hatinya terhadap serangan kejam yang dilakukan Xiao Yan padanya beberapa hari sebelumnya. Itu benar. Kalau mahasiswa baru yang baru masuk tidak bersatu, sangat mudah mereka dibuli. Bai San, yang berdiri di sampingnya, sambil tertawa berkata, "Namun, saya memiliki saudara laki-laki dari klan saya yang telah tinggal di akademi dalam selama 2 tahun. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk masuk, selama junior Sun Er dan kalian semua bersamaku, kita pasti bisa menghindari masa transisi tersulit untuk orang baru dengan dia menjaga kita. Kami menghargai niat baik senior Bai San. Cukup baik bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri sehubungan dengan masalah ini." Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya segera melihat sekelilingnya dan kejutan muncul di matanya. Tampaknya ruangan besar ini sudah menjadi akhir dari aula koleksi buku. Mengapa dia tidak bisa melihat apa-apa? Sudut mulut Bai San bergerak-gerak sedikit saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Rasa dingin yang gelap tanpa sadar muncul di wajahnya yang dipenuhi senyuman sebelum segera menghilang. Dia berkata dengan tebal di dalam hatinya, "Jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan cara yang mudah, maka baiklah. Maka saya akan membiarkan Anda bertindak seolah-olah Anda tangguh. Saya harap kamu masih sekuat ini setelah kamu masuk akademi dalam. Pada saat itu, saya ingin menjagamu sampai kamu keluar dari akademi dalam." Berhenti melihat. Sepertinya tidak ada tempat lain. Yang ada hanyalah penghalang energi aneh itu. Jangan bilang mereka ingin kita masuk. Mulut Hu Jia berkedut saat dia berkata saat melihat tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Apa niat mereka? Sama seperti Xiao Yan dan beberapa lainnya bingung di ruangan besar itu, tiba-tiba ada sedikit suara angin kencang yang terdengar di ruangan itu. Meskipun suara itu sangat lembut, itu tidak diragukan lagi sejelas guntur yang teredam untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Segera, tatapan beberapa dari mereka dengan cepat mengikuti kebisingan dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di penghalang energi yang ada di sisi kiri mereka. Tempat itu sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Sun Er menatap penghalang energi di sana saat dia berkata dengan tidak yakin. Muncul. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menjawab ketika hatinya tiba-tiba menegang.
Sebelum dia bergerak, dia melihat sekelompok cahaya ungu tiba-tiba keluar secara eksplosif dari dalam penghalang energi. Itu segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah mereka berlima. Hati-hati! Ketika mereka melihat cahaya ungu melesat, Baisan dan yang lainnya, yang tidak tahu detailnya, buru-buru menghindar. Tubuh Xiaoyan bersandar ke satu sisi dan menghindarinya, sementara dia menarik ke belakang, mulutnya tidak lupa berteriak pada Sun Er, yang berdiri di tempat aslinya, bahkan tanpa bergerak. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar saat cahaya ungu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak dengan ganas ke arah Sun Er. Yang terakhir menatap tajam ke cahaya ungu dan mengulurkan tangannya di depan wajah Xiaoyan, yang segera berubah warna. Dia benar-benar langsung meraih cahaya ungu. Tangannya yang cantik meraih cahaya ungu dengan telapak tangannya di depan tatapan semua orang di ruangan itu. Setelah itu, cahaya ungu perlahan menghilang, dan gulungan ungu, yang dibungkus oleh lapisan energi muncul di tangannya. Metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan. Ledakan petir ungu. Saat Sun Er memegang gulungan berwarna ungu, tangannya memeriksa sedikit dan benar-benar melewati lapisan energi tanpa halangan apapun. Dia mengamati kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan itu dan mau tidak mau membacanya dengan lembut. Metode Qi. Xiaoyan dan yang lainnya berkulit hitam saat mereka mendengar suara Sun Er. Segera, mereka tiba-tiba mencapai pemahaman. Hal-hal itu sebenarnya akan secara otomatis dimuntahkan dari penghalang energi itu. Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba memahami, sekelompok besar suara angin yang deras terdengar sekali lagi. Dengan cepat mengikuti ini, satu kelompok energi demi kelompok energi lainnya, yang memiliki bentuk dan warna berbeda, diludahkan keluar dari penghalang energi dari segala arah. Setelah itu, bola balik tanpa berhenti melalui ruangan besar itu, membawa suara angin deras yang menderu. Melihat kelompok energi itu, yang membawa momentum berbeda, kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya melompat dari tanah dan tubuhnya terangkat ke udara seperti bola meriam. Dia buru-buru meraih dengan tangannya dan ketika dia mendarat di tanah, sudah ada sekelompok cahaya hijau pucat di telapak tangannya. Saat tatapannya melewati lampu hijau, Xiaoyan dapat menemukan bahwa di dalam gugusan cahaya, sebenarnya ada bahan obat, yang seluruh tubuhnya seperti zamrud. Matanya dengan cepat menyapu bahan obat zamrud dan akhirnya berhenti pada buah seperti giok di bagian atas bahan obat ini. Hati Xiaoyan bergetar, buah giok langit. Menurut apa yang Xiaoyan ketahui tentang buah giok langit, benda ini dapat langsung dikonsumsi dan akan dapat membuat kekuatan Douqi seseorang meningkat sekitar 1 bintang. Jika itu digunakan untuk memperbaiki pil obat, itu pasti akan menjadi pil misterius yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan Douwang yang kuat jika seseorang berhasil. Benda ini termasuk dalam kategori harga setinggi langit di luar dan sangat sulit ditemukan. Sungguh tidak terduga bahwa sebenarnya akan ada salah satu dari itu yang dimuntahkan di aula koleksi buku. Ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, meskipun jarang, itu bukanlah hal yang saya butuhkan sekarang. Xiaoyan agak tidak mau saat dia menghela nafas sambil memegang buah giok langit ini di tangannya. Dia merilekskan telapak tangannya dan yang pertama sekali lagi berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke atas sebelum akhirnya menyusup ke dalam penghalang energi terang yang meresap ke tempat itu dan menghilang dengan tenang. Sun Er, tangkap mereka. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berteriak keras kepada Sun Er. Tubuhnya bergerak sesuai dengan niatnya dan buru-buru meraih sekumpulan cahaya. Saat teriakan keras Xiaoyan terdengar, Baisan dan yang lainnya tampaknya juga mulai merespons. Segera, beberapa sosok mereka mulai bergerak, berubah menjadi banyak bayangan yang dengan cepat melintas di dalam ruangan dan berulang kali meraih kelompok cahaya yang ditembakkan dari penghalang energi. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan beberapa lainnya bergegas kemana-mana.
Begitu mereka menemukan bahwa barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri, mereka akan segera meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu untuk merebut harta karun yang cocok untuk mereka. Haha, di kelas teknik Do. Tawa yang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan suara siulan. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menoleh dan secara kebetulan melihat sekelompok cahaya berwarna perak telah ditangkap dan diangkat tinggi di langit oleh tangan Bai San. Dari cahaya yang samar-samar terlihat, Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bahwa benda di dalamnya tampak seperti gulungan. Bai San memegang erat gugusan cahaya berwarna perak. Dia tidak bisa menahan senyum sombong pada Xiao Yan saat tangannya dengan cepat memasukkan dirinya ke dalam cahaya perak. Namun, saat tangannya baru saja melakukan kontak dengan bagian dalam kumpulan cahaya berwarna perak, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba muncul dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Segera, cahaya menjadi sangat terang dan dengan paksa melepaskan diri dari tangan Bai San. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menjadi penghalang energi. Bai San terkejut saat dia melihat klaster cahaya berwarna perak itu, yang melesat langsung kembali ke penghalang energi dan menghilang. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi suram. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan menabrak penghalang energi. Bang! Bai San bertabrakan dengan keras ke penghalang energi. Penghalang energi bahkan tidak bergerak sedikit tetapi yang pertama menembak balik secara eksplosif. Seteguk darah dimuntahkan. Akhirnya, dia menabrak dinding di sisi lain. Xiao Yan dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan Bai San, yang telah tertawa dengan sombong beberapa saat yang lalu, diguncang sampai dia meludahkan darah dan dipaksa untuk mundur. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan sudut mulut mereka bergerak sedikit. Kasus tipikal tragedi yang terbentuk dari kegembiraan yang ekstrim. Apakah orang ini lupa bahwa wakil kepala sekolah Hugan telah mengatakan untuk mengikuti takdir sebelum mereka datang lebih awal? Xiao Yan mengeluarkan batu kering dan untuk sementara menghentikan tindakannya. Dia tersenyum berkata kepada Bai San, "Senior Bai San, kamu baik-baik saja?" Bai San berdiri dengan wajah hijau. Dia mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan mengarahkan pandangannya ke arah kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersiul di ruang di atas ruangan. Sesaat kemudian, kakinya didorong dari tanah dan tubuhnya terangkat sekali lagi. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mundur 2 langkah dan menempatkan dirinya di samping Sun Er saat dia berbisik, meskipun benda-benda itu diisolasi oleh lapisan energi, jika seseorang mengamati dengan cermat, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus kelompok energi dengan gelombang energi yang lebih besar dan ambil mereka. Ya baiklah. Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar pengingat Xiao Yan. Dia tidak melanjutkan perampasan yang tidak ada gunanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi, yang tanpa henti memuntahkan kumpulan cahaya. Di sisinya, Xiao Yan menutup matanya. Di tempat semacam ini, kekuatan persepsi spiritual yang dianugerahkan kepadanya adalah keuntungan terbesarnya. Dia mampu mengamati kekuatan klaster energi yang belum muncul di hadapan orang lain. Persepsi spiritual Xiao Yan meresap ke seluruh ruangan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika beberapa kelompok energi sesekali terbang di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hal-hal ini tidak berguna baginya untuk menggerakkan tangannya untuk meraihnya. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit. Sun Er telah mengambil 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini tetapi tidak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat yang dia inginkan. Karena itu, semuanya terlempar kembali. Dalam sekejap, hati Xiao Yan, yang tubuhnya tidak bergerak, tiba-tiba menegang. Matanya tiba-tiba terbuka. Tanpa peringatan sebelumnya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif menuju penghalang energi yang ada di sebelah kiri. Sama seperti tubuh Xiao Yan bergerak,
cahaya merah menyala mengeluarkan suara siu saat ditembakkan secara eksplosif dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan besar juga naik sedikit. Karena itu, tatapan Baisan dan yang lainnya juga dengan tergesa-gesa terlempar. Ketika mereka melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah menyala ini, mereka terkejut sesaat sebelum segera melesat secara eksplosif sebagai refleks bersyarat. Namun, saat mereka baru saja mulai bergerak, Xiao Yan, yang telah menemukan kumpulan cahaya merah menyala di depan mereka, telah berubah menjadi bayangan hitam sebelum tiba-tiba muncul. Dia meraih dengan telapak tangannya, menahan panas yang dipancarkan darinya, dan menarik cahaya merah menyala ke tangannya. Tubuhnya segera melesat ke belakang dan Sun Er juga datang dengan cara yang sangat cerdas, menghalangi Baisan dan dua lainnya. Hihi. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Baisan dan dua lainnya. Dia meraih cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Sun Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya itu, dia langsung sedikit terkejut. Tenggorokannya menggulung. Perlahan. Lumayan, ini memang sesuatu yang baik. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan, kelas di tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiao Yan memaksakan dirinya dan menelan seteguk air liur. Kelas di tingkat menengah. Sejak Xiao Yan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat seperti ini adalah metode Qi tingkat tertinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang yang dicuri atau diselundupkan dari benua mengalir, itu pasti dapat memicu sensasi. Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiao Yan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Tangannya, bagaimanapun, merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa didapatnya di masa lalu sekarang secara acak keluar dari aula koleksi buku yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berbinar saat mereka menatap gugus cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar jangkauan kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kau tidak akan merebutnya sendiri? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiao Yan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiao Yan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Junior Xiao Yan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda dapat meraihnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baisan melirik ke arah gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan sambil berkata sambil tersenyum tipis, "Aku ingin melihat apakah Xiao Yan Junior memiliki keberuntungan ini." Alis Xiao Yan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala.
Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka sedang ingin menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiao Yan. Ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang bersikap, jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas kesengsaraan Xiao Yan saat melihat penampilan Xiao Yan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang tersebut. Tangan Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiao Yan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan liar segera menyerbu wajah Xiao Yan saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di dalamnya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiao Yan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras. Huff. Ekspresi Baisan mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiao Yan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiao Yan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehe, selamat, Xiao Yan GG. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberi Anda barang berharga seperti itu. Orang ini sangat murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D meskipun sebagian besar perhatian Baisan dan dua lainnya ditempatkan untuk mencari target, tindakan di mana Xiao Yan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiao Yan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D, ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Qi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Xuan, kan? Untuk sementara, Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Mantra api saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku. Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak menggunakannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang mantra api dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis. Dia berkata, baiklah. Secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Benda ini cocok sekali.
Benar, apa yang ingin dicari Xiaoyan GG? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku butuh gulungan yang berisi teknik Dou tipe Sonic. Xiaoyan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini. Teknik Dou tipe Sonic. Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya. Teknik Dou yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas rendah, tetapi saya pikir Xiaoyan GG tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan untuk tidak merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di aula koleksi buku ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Pantas saja aula koleksi buku ini tersembunyi dengan begitu sembunyi-sembunyi. Apalagi, bahkan ada 2 orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Ki kelas D kepada Sun Er, Xiaoyan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di aula koleksi buku semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya. Baisan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk menahan pukulan, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan ametis winged lion, yang telah diberikan Yun Yun pada Xiaoyan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Hu Jie telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Dou. Namun, dia tidak sedikit pun mengetahui informasi tentang kelas item tersebut setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, Xiaoyan dan yang lainnya tidak yakin tentang teknik Dou apa yang telah mereka peroleh. Pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa hingga batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku, Abyss. Namun, teknik Sonic Dou, yang telah diantisipasi Xiaoyan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum pahit, peringkat 6 monster core dari Magical Beast, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada contoh tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang sampai sangat, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata tertutup rapat Xiaoyan terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan kasar meraih sekumpulan cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiaoyan GG, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka kumpulan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia langsung mendesak kecewa, aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya itu hanyalah teknik Dou Sonic tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan.
Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Bai San. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Menghadapi Sun Er, dia berkata, lupakan, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hihi, Junior Xiao Yan, sepertinya kau orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan dua orang lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Bai San tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi? Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Bai San berubah sedikit. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam. Ketika dia melihat bahwa Bai San tidak berani menjawab, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik ke penghalang energi, yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan akan pergi. Siu. Saat Xiao Yan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan secara bergolak, menyebabkan semangat Xiao Yan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Ia linglung hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiao Yan bertindak, gugus energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya, gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Saat gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara yang tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah, dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Bai San dan yang lainnya dikejutkan oleh gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka menyaksikan bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiao Yan, menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam dua kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih gugus energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiao Yan, gugus energi itu, yang awalnya melesat ke depan, tiba-tiba berhenti. Itu segera berguncang dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan refleks yang hampir bersyarat seperti menghindari klaster energi transparan, Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang hingga satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan barang itu, tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan sedikit. Pun saat dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap ke dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Er, Bai San dan tangan lainnya,
yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi ditelan sepenuhnya oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiao Yan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali gemetar, ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan. Xiao Yan GG, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiao Yan, yang sedang tersedot sampai dia diseret menuju penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan pulih. Tangan kanannya memegang gugus cahaya dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar langsung memukul mundur Xiao Yan. Apalagi gaya tolak ini besar. Itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menetralkan kekuatan. Sial, saya sebenarnya tidak bisa. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi jelek saat tangannya diblokir. Pada saat ini, gaya isap, yang dipancarkan oleh penghalang energi, juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang terhitung masih tertinggal di dalam seluruh ruangan. Senyum dingin sombong tanpa sadar muncul di wajah Baisan saat dia melihat tangan Xiao Yan, yang dipantulkan dari gugus cahaya. Xiao Yan GG, pegang erat-erat. Biarkan aku mencoba. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er juga dengan cepat diulurkan ke klaster energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan sekelompok cahaya, hati Xiao Yan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak mampu melakukannya, maka teknik Sonic Dough ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiao Yan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Dough kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus intens dari tatapan mata di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam gugus cahaya. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya tidak muncul. Sukacita muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam klaster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Sebuah gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang telah berhasil dihapus Sun Er, hati gugut Xiao Yan akhirnya tenang. Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiao Yan GG, ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario kasus terburuk, yang dia perkirakan, tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya ke Xiao Yan. Ini benar-benar terima kasih untukmu. Xiao Yan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er ada di sini, kemungkinan dia harus menonton benda ini, yang sudah mencapai tangannya, sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata di gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit kaget, tapi dia langsung mengangguk puas. Auman hancur emas harimau singa, teknik Sonic Dough kelas Xuan tinggi. Saat singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Itu memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiao Yan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali, dan merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini, adalah teknik Sonic Dough dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan sepertinya dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikkannya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Bagaimanapun,
Semakin tinggi kelas teknik Do, semakin tinggi kesulitan mempraktikkannya. Saya akhirnya mendapatkannya. Xiao Yan menghela napas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Do kelas Huang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembakkan kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiao Yan menyimpan teknik Sonic Do tingkat tinggi kelas Xuan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baisan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara dengannya dengan senyum tipis, "Sepertinya aku harus mengecewakan senior Baisan. Saya telah mendapatkan hal yang saya butuhkan." Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baisan mendengus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikuti. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dari dekat. Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil, yang benar-benar menghilang dengan suara retakan kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kehebohan di dunia luar, hanya beberapa menit sebelumnya. Bergerak, pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinari itu, menyinari jejak cahaya yang panjang di dalam terowongan gelap, yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka, Xiao Yan dan 4 lainnya keluar. Mereka berdiri di tangga dan mengamati warna hijau lembah yang subur. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam aula koleksi buku memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh aula koleksi buku ini sangat luas. Saya khawatir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari semua tempat ini setelah berjalan keluar dari pintu utama. Sudut mata Xiao Yan menyapu 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa pergi jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang luas dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan kekagetan muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mundur seperti air pasang sampai benar-benar menghilang. Waktu sudah berakhir. Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior aula koleksi buku. Sebuah suara serak tua perlahan bertahan di tempat pintu utama berada. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala saat mendengar ini. Apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hu Gan, yang telah berdiri di depan paviliun, berkata sambil tersenyum, "Kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan?" Mereka berlima mengangguk. "Itu bagus. Tidak peduli apakah hal yang Anda peroleh adalah yang Anda inginkan, paling tidak, Anda telah memperoleh sesuatu." Hu Gan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biksu, berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, "Karena orang-orang kecil ini telah keluar, saya tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam latihan Anda. Selamat tinggal." Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hu Gan. Hu Gan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, "Ikuti aku." Mendengar suara Hu Gan, Xiao Yan dan 4 orang lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu,
yang duduk bersila tanpa bergerak, seperti tiang kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah dua orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak terlihat yang ditarik terbuka oleh tangan besar tak berbentuk. Ikuti aku. Jangan sentuh lipatan spasial itu. Jika tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hugan menoleh dan mengingatkan saat mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiaoyan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai menghilang perlahan. Sesaat kemudian, dinding lipat ruang yang sangat sempit sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiaoyan melompat melintasi lipatan spasial itu, yang sulit dirasakan dan menyapu pintu masuk utama aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut seperti momok ini menyebabkan hawa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu yang menjaga aula koleksi buku ini? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun saat berada dalam bahaya yang memenuhi wilayah sudut hitam. Mereka memang memiliki fondasi yang sangat besar. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hugan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke dalam gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul lenyapnya Xiaoyan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan dibuka lagi.